Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmania. Saya guru pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Bone-Bone, Kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Dan saat ini saya adalah mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan BAS 3 pada LPTK Winda Tukarama Palu. Selanjutnya pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan tugas akhir modul yaitu uji kinerja pada siswa kelas 4 dengan materi indahnya keragaman. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Sekarang Ibu akan mengabsen dulu kehadiran anak sekalian. Ayah Tukusna, Makfira, Amanda, Asmawati, Dimas Sayuti, Erlangga, Nini, April,
sini Ibu Guru mau tanya. Sebelumnya pelajaran kemarin pelajaran apa? Nah, jadi di situ di dalamnya ada apa? Ya. Jadi ini hari kita belajar indahnya keragaman bangsa. Jadi perhatikan gambar di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau bita'arufu dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Jelas di atas? Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang maju atau beragama, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya,
Kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Semoga sekarang kalian sudah mampu mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya. Di sini tayangan video di depan. Apa-apa yang kalian saksikan di atas? Bakti sosial.
1 suku Jawa, nomor 2 suku Sunda, nomor 3 suku Banggai, nomor 4 suku Bali, nomor 5 suku Bugis. Soal nomor 3, menyebutkan contoh toleransi. Contoh toleransi: 1. Menghargai dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan. 2. Menghormati perbedaan suku dan budaya. 3. Membantu sesama tanpa memandang latar belakang. Ya, tepuk tangan. Sekarang Ibu Guru akan membagikan tugas perorangan atau tugas berindividu. Ini harus yakin jawabannya ya atau tidak, benar atau salah. Jadi di sini anak-anak harus menjawab pertanyaan dengan benar. Silakan dikerjakan. Misalnya, ini perorangan. Oh, tadi hasil kelompoknya Ibu Guru ambil. Jadi hasil kelompoknya tadi di mana? Jadi ini hasil kelompoknya tadi. Jadi silakan dikerja dengan tenang. Imam Sayuti. Ya, saya akan membacakan tugas-tugas individu saya. Karena manusia bekerja di bawah saya diberi alasan karena Allah telah menciptakan keragaman dalam diri manusia. Oleh manusia sejak awal penciptanya yang tidak bisa mencipta sendiri. Nomor 2, saya punya alasan sebab persaingan dan saling menjatuhkan akan mengakibatkan kerusakan pada manusia dan manusia tidak akan menandakinya. Nomor 3, saya pilih alasan karena tidak mungkin dua keyakinan atau ibadah dicampur adukan. Tidak boleh mengedepankan prinsip keyakinan dan ibadah untuk alasan. Nomor 4, saya pilih alasan karena semua agama mengajarkan untuk berbuat baik dan berkawan kepada semua orang tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan golongan. Nomor 5, saya pilih alasan karena saling menghargai merupakan ajaran kebaikan yang secara umum dinyatakan baik oleh setiap agama. Ya, tepuk tangan. Nur Elsa.
apabila dan manusia tidak akan meninggalnya. Nomor 3. D. Alasan karena tidak mungkin sebuah keyakinan atau ibadah jika mencampur adukan, tidak boleh mengorbankan prinsip keyakinan dan ibadah untuk alasan persaudaraan. Persaudaraan dikuatkan dengan hubungan baik dalam pergaulan bukan